Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan syahadatain atau dua kalimat syahadat. Syahadat terbagi berapa? Satu. Syahadat syar'an itu apa? Syahadat yang mengesahkan keimanan seseorang di dunia. Kedua, syahadat munjid. Apa syahadat munjid? Syahadat yang menyelamatkan sampai akhirat. Ada berapa hal yang harus disertakan dalam syahadat munjid? Satu, dua, tiga, empat. Ma'rifat itu ada berapa? Satu. Apa artinya? Penemuan yang pasti. Dua, artinya sesuai dengan buktinya. Tiga, artinya bersumber dari dalil. Apa arti izzian? Mengakui. Apa yang harus kita akui? Allah sebagai Tuhan. Akui Allah sebagai Tuhan. Muhammad akui sebagai Rasul dan Nabi. Apa arti qabul? Menerima. Apa yang harus diterima? Ajaran Allah dan Rasul. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang dua kalimat syahadat, lalu apa yang harus kita syahadatkan? Yang harus kita syahadatin itu apa? Di samping Allah dan Rasul yang harus disahadatin itu ya. Jadi pertama Allah, berarti yang kedua Rasul. Maka wajib juga disahadatkan atau dimakrifatkan tentang adanya alam gaib. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 34. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian yakin kepada akhirat. Atau yang gaib ini disebutnya akidah sam'iyat, gitu ya. Jadi yang dimaksud gaib di sini adalah kita meyakini kepada hal-hal yang berkaitan dengan akidah sam'iyat. Karena ingat, dalam tauhid itu ada berapa bahasannya? Tiga. Satu, akidah uluhiyah. Nah berarti yang harus disahadatkan itu pertama Allah, akidah uluhiyah ya. Kedua, akidah nabawiyah, Nabi dan Rasul berarti. Yang ketiga, akidah sam'iyat. Akidah sam'iyat itu ini maksudnya yang gaib. Apa yang dimaksud dengan yang gaib atau akidah sam'iyat? Di antaranya alam barzah, siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan munkar nakir, kiamat, alam ba'as dan kubur, mahsyar, mauqif, mizan, hisaban, syafaatul uzma, surga neraka, Siratal mustaqim, melihat Allah di surga,
abadinya di surga bagi mukmin dan abadi di neraka bagi kafir. Ini ntar di depan, di ujung ya, di ujung kitab ini akan dijelaskan tentang akidah samiyah. Ntar ada penjelasannya di akhir kitab ya. Pokoknya kalau udah ngebahas akidah samiyah berarti udah dekat muadaah, gitu ya. Asal udah akidah samiyah itu gak lama lagi itu udah. Biasanya tanggal 23 Ramadan biasanya. Udah tanggal 24 Ramadan udah mau muadaah aja udah banyak. Udah paling senang-senangnya dah kalau udah nyampe akidah samiyah udah ya, udah mau tamat soalnya. Jadi nanti yang pertama yang akan kita bahas akidah uluhiyah dulu. Akidah uluhiyah yang berkaitan dengan Allah. Beres, lanjut akidah nabawiyah. Nah, nanti terakhir baru akidah samiyah gitu ya. Orang yang ma'rifat, izi'an, qabul dan mengucapkan syahadatain tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam namanya mukmin fasik. Orang yang mengamalkan ajaran Islam seperti sholat puasa tapi hatinya tidak ma'rifat, izian dan qabul namanya kafir munafik. Jadi dari sini ada dua kelompok ya. Satu ma'rifat, ya izian, ya qabul, ya ngucapin syahadat, tapi dia tidak mengerjakan perintah agama. Enggak sholat, kagak puasa, mabok mulu gitu. Orang yang kayak begitu iman apa enggak? Iman. Cuman imannya, mukminnya mukmin fasik. Fasik itu tukang bikin maksiat ya. Tapi iman. Masuk surga enggak orang yang kayak begitu? Pasti. Ya cuma nanti dosanya dibersihin dulu gitu ya. Makanya jangan jadi mukmin fasik, tapi jadi mukmin soleh. Selain iman dia beramal soleh. Jadi ke surganya langsung. Enggak usah lewat ke neraka dulu, naudzubillah ya. Kedua mah begini, sholat rajin, puasa, pokoknya ibadah semua dikerjain, larangan ditinggalkan. Cuma dia nggak marifat, nggak izian, nggak qabul, nggak mengucapkan syahadat. Orang yang kayak begitu iman nggak? Nggak, kafir. Bahkan kafirnya bukan kafir murni, kafirnya kafir parah, kafir munafik disebutnya ya. Kafir murni sama kafir munafik, parahan kafir munafik ya. Innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Orang munafik nanti di neraka ditaruhnya fidarkil aspal. Kerak aspal. Aspal adanya di mana? Di bawah ya. Diinjak-injak ya, aspal paling bawah-bawahnya, kerak, dikeraknya. Kalau kita ngeliwat ada nasi yang bagian bawah tapi ada keraknya. Kenapa itu jadi kerak? Kenapa? Karena terlalu dekat dengan sumber api. Nah itu orang munafik nanti posisi di nerakanya di situ. Paling parah siksaannya udah. Naudzubillah. Jadi mendingan kafir asli ya. Kafir asli masih mending, tapi kafir munafik parah udah. Terus pasal 4. Nah, ini juga dibahas di sini ya, tingkatan iman yang tadi udah dijelasin ya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran dan hadis bahwa iman itu kadang kurang, kadang tambah. Al-imanu yajidu wayan kusu. Iman itu kadang nambah, kadang turun. Jadi kalau abi berarti nambah terus ya. Yajid soalnya ya, nambah terus. Mau nambah mau kurang, nambah. Asal jangan nambah kejelekannya ya. Jangan nambah dosa. Nambah ilmu, nambah pintar, nambah kaya, nambah sehat. Nah itu ya, jangan nambah yang jelek ya.
Itu bapak, ya bapak Abi kali begitu kali ya, supaya anaknya nambah terus kali gitu ya. Tapi ada yang Umi kagak mau nambah apa? Bukan nambah anak. Nah itu mah gak mau itu mah. Kalau Abi nambah soleh, Umi dukung. Abi nambah rajin, Umi dukung. Tapi kalau nambah yang itu, ntar dulu katanya. Gak mau nambah yang itu makanya. Mungkin dulu begitu kali Bapak Abi ya, supaya anaknya nambah gitu ya. Nambah kebaikannya lah gitu ya. Karena nama itu doa ya, nama itu doa. Itulah iman. Kadang nambah, kadang turun. Tandanya gimana? Indikasinya gimana? Indikatornya gimana? Ya jidu bito'ah wayan kusu bil maksiyah. Tandanya iman lagi naik, biasanya dia rajin taat. Tandanya iman lagi turun, lagi ngedrop, lagi down, itu biasanya dia rajin maksiat. Tandanya begitu ya. Kamu merasakan gak? Tanda ini merasakan gak? Kerasa ya. Kadang semangat ngaji gitu ya, kadang berat. Nah itu, begitulah iman, wajar. Begitu memang iman manusia itu, begitu memang. Karena iman manusia itu berada di antara dua makhluk Allah ya. Antara apa? Iman manusia itu berada di antara dua iman makhluk Allah. Satu, malaikat. Yang kedua, setan. Ya, iman manusia itu ada di tengah-tengah itu, di antara malaikat dan setan. Tapi sebetulnya iman itu ada 4 tingkat sebetulnya mah ya. Dilihat dari sini, dilihat dari naik turun ya, bukan tingkat yang ini, bukan. Dilihat dari naik turun, ada 4 tingkat. Satu, ada iman yang naik terus. Itu iman siapa? Para nabi, para rasul. Nggak ada turunnya nabi dan rasul mah. Imannya naik terus. Dikasih ujian lulus, naik. Dikasih lagi ujian lulus, naik. Dikasih musibah lulus, terus aja begitu. Nabi Ayub, pertaniannya terbakar, hangus, tetap tambah naik imannya. Anaknya mati semua, tambah naik imannya. Nabi Ayubnya sakitnya berat, nggak pernah turun, nggak lulus gitu ya. Itulah para nabi, tambah naik. Nabi kita juga sama kan, Nabi Muhammad kan ya, diembargo sama orang-orang kafir Mekah, diembargo, diisolasi, diasingkan, diusir, tapi bukan malah turun, tambah naik ya. Itulah para nabi, para rasul ya. Yang kedua, nggak naik nggak turun. Yang kedua mah imannya stagnan, nggak naik kagak turun. Siapa? Malaikat mah imannya stagnan di situ aja. Kira-kira lebih hebat malaikat apa para nabi, para rasul? Jauh ya. Jadi artinya manusia itu bisa mengalahkan malaikat sebetulnya. Malaikat mah imannya di situ-situ aja, monoton. Malaikat kalau disuruh sujud, udah sujud aja, udah, nggak gimana. Malaikat suruh baca tasbih, udah subhanallah, udah gitu aja. Itu malaikat, karakternya begitu ya, karena imannya nggak naik, nggak turun. Karena memang malaikat mah nggak punya nafsu ya, nggak ada keinginan dia mah ya. Yang ketiga, kadang naik, kadang turun. Siapa? Kita, manusia biasa, kita ya. Berarti kalau lagi naik kemasukan malaikat kali begitu ya.
Kalau lagi turun lagi kemasukan setan berarti gitu ya. Karena yang keempat adalah imannya turun terus. Siapa? Setan. Setan turun terus gitu. Manusia berada antara malaikat dan setan, kadang naik, kadang turun, gitu ya. Nah itu iman dilihat dari sudut pandang naik turunnya ya. Apa namanya? Kalau naik turun disebutnya apa ya? Hah? Istilahnya apa berarti ya? Segi apa ya? Hah? Naik turun dilihat dari sudut naik turun itu apa berarti ya? Naik turunnya, naik turun. Kalau udah lupa tepoho ada. Kalau masuk kemana? Kalau naik ke atas. Kalau turun, kalau masuk dalam. Kalau keluar naik ke atas, turun bawah, masuk dalam, keluar. Wah, masa keluar. Ini salah satu misteri yang belum terpecahkan juga ya. Apa cantik yang bikin orang cinta atau cinta yang membuat orang cantik? Nah itu kan tadi belum terpecahkan juga ya. Sama yang ini nih, naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Wah, masa keluar dari dalam? Enggak lah. Masuk juga enggak dari luar ya. Kalau kucing turun, apanya dulu? Kucing turun, apanya dulu? Naik dulu lah. Masa tangannya dulu? Kucing turun ya naik dulu. Udah naik baru turun. Nah kamu belum makan ya? Jadi gak konsen. Minum aqua dong biar konsen. Kelihatan kamu belum makan dari pagi ya. Kucing turun ya naik dulu lah. Kapas sekilo sama batu sekilo, beratan mana? Kapas sekilo, batu sekilo, beratan mana? Kacau kamu. Kapasnya kan sekilo, batunya sekilo, beratan mana? Sama lah. Orang sekilo masa beratan batu. Kapas sekilo, batu sekilo, banyakan mana? Banyaknya. Kapas. Batu sekilo paling satu. Kapas sekilo siapa? Ada 10 karung kali ya. Jadi kalau ditanya berat sama, kalau ditanya banyak kapas. Kapas sama batu dijatuhin ke kaki kamu, sakit mana? Kaki lah. Masa sakit batu? Sakit kaki. Percaya nggak? Nggak percaya ambil batu, jatuhin ke kaki kamu. Batu apa kaki yang sakit? Kaki lah. Masa sakit batu ya. Kapas sama batu dijatuhin ke kaki, sakit mana? Ya sakit kaki lah. Kalau gajah sama kuda gedean mana? Kalau gajah sama kuda dimasukin ke kulkas muat mana? Masukin ke lemari dah, jangan kulkas lah gitu. Atau ke mobil lah, ke mobil Abi, joknya dibuka semua.
Kuda sama gajah masukin ke mobil Abi, masuk mana? Kuda. Tapi kalau balap lari menang mana, gajah sama kuda? Gajah lah. Parah kamu gara-gara puasa ini jadi belat kamu. Jadi tell nih kamu ya. Gajah sama kuda masukin ke mobil Abi, yang masuk gajah apa kuda? Kuda lebih kecil. Tapi kalau balap lari menang gajah apa kuda? Gajah. Kenapa? Kudanya kan di dalam mobil. Kalah lah. Orang kudanya masih di mobil Abi kan gitu ya. Menang gajah lah. Aduh, udah mah lapar siang. Suruh mikir, sudah lengkaplah sudah penderitaanmu ya. Itu derita lo ya. Derita lo itu. Ya. Jadi dilihat dari turun naik, belum ikat juga Bi, masih turun naik aja lah ya. Dilihat dari iman turun naik terbaginya 4 tadi gitu ya. Tapi dari tingkatan iman, nah ini satu namanya iman taklid. Iman orang yang tidak beralasan, nggak punya dalil, ikut-ikutan, taklid ya. Bagaimana hukum iman taklid? Hukumnya bagaimana? Ulama tauhid beda-beda ya. Satu, Imam Asy'ari, Abi Bakrin Bakilani, Imam Malik, Imam Haromain berpendapat iman taklid hukumnya sah. Kalau kata Imam Asy'ari dan teman-temannya sah ya. Udah nggak apa-apa katanya, iman taklid sah, udah sah gitu. Bahkan bukan bahkan, hanya orangnya dosa. Sah mah sah tapi dosa. Tetap rugi ya. Tetap rugi. Sah mah sah tapi kita dosa, rugilah, gak enak. 2. Menurut Ibnu Arabi dan Imam Sanusi, iman taklid nggak sah. Wah, ini ekstrim. Nggak sah katanya iman taklid itu ya. Ngeri ya. Hati-hati nih. Jangan sampai iman kita taklid, nggak sah. Tapi dalam kitab Kubro Imam Sanusi mencabut pendapatnya, tapi di kitab Kubro mah katanya sah, gitu katanya. Sah. 3. Imam Dasuki, iman taklid sah. Hanya dosa bagi yang pinter, bisa mikir. Jadi begini, kalau Imam Dasuki mah ya, iman taklid itu sah, tapi bagi orang yang bisa mikir dosa. Kalau yang buat yang bodoh sah enggak? Dosa enggak? Dalilnya ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah menuntut kepada kita yang memang kita tidak mampu. Jadi kalau yang bodoh mah enggak apa-apa, enggak dosa. Udah mah sah, enggak dosa gitu. Tapi kalau yang pintar, yang cerdas, dosa. Sama sah tapi dosa karena dia bisa mikir. D. Sebagian ulama tauhid, iman taklid sah, hukumnya tidak dosa asal dalilnya bersumber dari Quran. Jadi sah, nggak dosa, yang penting dia punya dalil yang mudah. Seperti Allah ada berapa? 1. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Nah gitu. Ini kata sebagian ulama. Ada lagi sebagian ulama, iman taklid sah, tidak dosa, baik untuk yang pintar atau yang bodoh. Pendapat ini berdasar hadis Rasul ketika menjawab pertanyaan orang Badawi, ya Rasul, bagaimana supaya masuk surga? Nabi ngejawab, katakan olehmu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dari kisah ini ulama ngambil kesimpulan. Jadi iman itu cukup baca 2 kalimat syahadat.
Walaupun nggak tahu dalil, udah nggak apa-apa, nggak dosa. Walaupun orang pinter, nggak apa-apa. Gitu. Sebagian ulama lain berpendapat iman taklid sah, bahkan kalau sudah beriman haram mencari dalil. Wah, ini lebih ekstrim, ini yang lebih ekstrim lagi nih Maya. Sah katanya. Bahkan kalau udah beriman udah nggak boleh lagi nyari dalil, haram. Luar biasa ya. Analoginya begini nih, umpamanya. Ini pendapat yang terakhir ya. Perumpamannya kayak begini nih. Kamu punya pacar, sama pacar aja lah biar lebih gampang lah ya, gregetnya biar dapat lah ya, nyontoinnya ya. Kamu lebih suka pacar kamu yang butuh bukti atau yang tidak butuh bukti? Bukti bahwa dia cinta sama kamu gitu ya. Kamu lebih suka pacar yang butuh bukti apa yang tidak butuh bukti? Ya terserah kamu, terserah kamu. Ini kita menyatukan dengan pendapat penjelasan ini gitu ya. Terserah kamu. Kamu sukaan yang butuh bukti apa yang tidak butuh bukti? Menurut kamu? Misalnya begini nih. Yang aku cinta kamu, misalnya gitu ya. Yang benar, gitu kan. Ceweknya kan begitu ya. Yang benar, kamu benar cinta gitu. Buktinya mana? Nah, kan gitu kan. Buktinya mana? Kamu mau bukti apa? Kalau kamu emang cinta sama saya, kamu berani gak datang ke rumahku bilang sama orang tua aku? Nah, kan begitu misalnya kan. Berani? Datang dia tuh ke orang tua kamu. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Yang aku cinta sama kamu. Ya, aku juga sama cinta sama kamu. Kamu milih yang mana? Milih yang mana? Yang pakai bukti apa yang nggak pakai bukti? Ya terserah kamu gitu ya. Terserah kamu itu mau yang mana. Tapi secara logika ya, secara logika nih. Coba kita renungin. Istimewa mana cinta seseorang yang tanpa bukti dengan yang harus ada bukti? Secara logika kita, mulia mana? Dia cinta, dia mencintai kita karena kita sudah memperlihatkan berbagai bukti, begitu kan? Pacar kita suka sama kita karena kita sudah memperlihatkan berbagai bukti. Berarti kita butuh berbagai bukti, beberapa bukti, banyak bukti untuk meyakinkan dia mencintai, dicintai sama kita. Kalau pakai bukti begitu kan. Dengan orang yang cinta tanpa embel-embel gitu. Gue udah cinta aja ya. Saya tidak butuh bukti, kata si perempuan gitu ya. Saya tidak butuh bukti. Kamu cinta, aku juga udah cinta. Dibanding yang tadi ribet, pengen cinta aja harus ngebuktiin ini itu ini. Wah, ini pendapat yang terakhir. Mau iman ke Allah aja ribet banget sih. Harus begini dulu. Tidak semata-mata ada yang diciptakan, kalau tidak ada yang menciptakan, kelamaan, ribet. Nih kata pendapat yang terakhir begitu analoginya. Gak usah begini dulu. Allah itu satu, karena kalau Allah dua nanti berbeda pendapat. Yang satu kelamaan. Untuk beriman kepada Allah kok harus nunggu bukti-bukti model kayak tadi, dalil-dalil kayak tadi, kelamaan. Kira-kira kalau kita lihat dari penjelasan itu, kerenan yang tanpa bukti apa dengan adanya bukti? Tanpa bukti. Ini pendapat yang terakhir, analoginya ke situ ya. Jadi kalau udah iman sudah, nggak usah nyari dalil, ngapain? Udah
Toh substansi tujuan intinya kan kamu beriman, terus ngapain nyari-nyari bukti-bukti, ngapain gitu. Kalau ada maling, kita interogasi, terus malingnya udah ngaku, iya saya yang ngambil. Kira-kira kamu masih mau nyari bukti nggak? Ngapain? Kan tujuannya juga supaya maling ngaku. Bukti itu digunakan bagi maling yang bagaimana? Yang nggak mau ngaku. Ribet ya prosesnya kalau maling nggak mau ngaku. Ya gitu. Begitulah iman yang harus pakai dalil menurut ulama yang ini. Ribet. Begitulah seseorang yang harus membuktikan cintanya dengan bukti-bukti. Kelamaan, nggak tulus berarti cintanya gitu. Harus dipaksa dengan bukti dulu kan gitu ya. Nggak usah nyari model yang kayak begitu, nggak usah. Jadi kalau pacar kamu banyak syarat, udah you and me and, nah udah gitu, kita putus gitu ya. Ribet pacaran sama kamu, udah kayak mau ngelamar kerjaan, banyak banget syaratnya gitu ya. Saya nggak suka model kayak begitu gitu, kelamaan. Ini pendapat ulama yang terakhir begitu ya analoginya. Terus dari seluruh pendapat para ulama tersebut, semuanya sebetulnya tidak menyangkut masalah pokok, enggak ya. Perbedaan pendapat tadi ya. Jadi secara prinsipil mah enggak ada yang bertentangan, enggak ada ya. Itu mah biasa ya, perbedaan pendapat para ulama lah, biasa wajar. Tapi secara prinsip mah sama semuanya juga ya. Yang namanya iman ke Allah intinya ya semua iman kan gitu ya. Syahadat itu pelengkap, dalil pelengkap. Nah, intinya mah begitu ya. Kemudian nomor 2 itu tadi memperdebatkan masalah iman taklid ya. Tingkatan iman yang paling bawah iman taklid itu. 2 yang agak tinggian naik, yang tadi ya iman ilmu atau ilmu yakin ya. Iman orang mukallaf yang telah tahu dalil, yang udah ngaji berarti ya ilmu yakin ya. Tapi belum menjiwai keimanan. Tapi ya baru tahu doang, belum dijiwai, belum. Karena tadi baru dapat pancarannya doang ya, baru dapat pancaran ilahinya doang. Jadi baru katanya gitu ya. Dari guru karena ngaji, belum dijiwai, belum ilmu yakin. 3 naik lagi, namanya iman iyan. Seseorang yang disertai ma'rifat dan tasdik, menjiwai sifat sama dan basor. Jiwanya merasa didengar oleh Allah, diam di maqam muraqabah. Yang ketiga mah orang-orang yang sudah bisa menjiwai sifat sama dan basor, namanya imannya iyan, maqamnya muraqabah. Sama itu artinya apa? Allah mendengar. Basor berarti kalau yang menjiwai sama dan basor, dia merasanya bagaimana? Merasa didengar dan dilihat oleh, kan begitu ya. Kalau iman ilmu belum, baru gini doang. Kalau iman ilmu, dia tahu Allah itu maha melihat, tapi dia tidak merasa dilihat. Itu iman ilmu. Tapi kalau iman iyan udah naik, dia tahu Allah itu maha melihat, dia pun merasa sudah dilihat. Itu iman iyan. Kamu yakin gak Allah itu maha melihat? Yakin gak? Nah, yakin gak Allah maha melihat? Tim yakin gak? Nah, wah ini kacau tim ini. Ntar kalau yang kacau-kacau, Abi sekarang punya senjata baru itu ya, yang sama Raka itu ya. Raka ya, obat apa itu Raka? Obat ngantuk ya. Nah sama yang suka ngelamun, nah itu perlu kayak tadi, kayak Raka. Ntar kalau ada yang ngelamun lagi,
biar kayak raka dulu, biar konsen. Itu obat, itu bukan penyiksaan, bukan raka, itu obat yang Abi dapat gitu. Terutama si Pani sama si Ipit, nah itu harus sering-sering kayak raka begitu ya. Itu namanya plank, namanya kalau nggak salah ya, plank. Si Pani kan badannya gede tuh sama Ipit ya. Nah itu kalau dia rajin-rajin kayak raka itu sebulan turun, itu diet paling cepat itu, diet paling cepat. Abi juga sama Umi lagi ngejalanin itu ya. Habis sholat sekuatnya aja, sekuatnya gitu. Sampai ngegetar, kan ngegetar ya Raka ya. Raka ya ngegetar, apalagi kamu yang nggak pernah ini ya. Apalagi Pani sama Ipit, entah ada suruh dah Pani sama Ipit. Kuat 10 detik keren ya, karena berat. Nah, termasuk nanti kasus kayak tim-tim ya. Ntar kalau melongok lagi kita suruh gitu, karena itu bagus buat konsentrasi, buat perut, semua itu, buat punggung gitu. Biar fokus, gitu ya. Biar nggak ngantuk, biar fokus, gitu. Biar nggak ngelamun ya. Yakin nggak Allah Maha melihat? Tapi kamu merasa nggak dilihat Allah? Kenapa? Kenapa kamu nggak merasa? Yakin kan? Yakin ya. Allah buta nggak? Kan enggak ya. Penglihatan Allah terhalang tembok nggak? Tapi kamu ngerasa nggak dilihat Allah? Kenapa? Hah? Apa? Beda alam. Gimana sih Manda, kau aneh-aneh aja Manda. Manda, Allah itu melihat gak? Melihat. Yang dilihat sama Allah siapa Manda? Yang Allah lihat ya. Yang Allah lihat itu siapa? Bukan manusia, semua makhluk. Semua makhluk Allah kelihatan sama Allah. Bukan hanya kita doang. Penglihatan Allah terbatas gak Manda? Terhalang gak? Enggak. Manda bisa tahu gak yang di bawah tanah ada apa, bisa tahu gak? Kalau Allah tahu gak? Hah? Harus yakin. Allah mah tahu. Yang ada di bawah 7 lapis bumi Allah mah tahu. Karena penglihatan Allah mah sama basor Allah nggak terbatas. Berarti Manda dilihat sama Allah nggak? Pasti kan. Kita semua ini dilihat sama Allah kan. Manda ngerasa dilihat nggak? Enggak kan? Kenapa? Bukan beda alam. Bukan kamu ngelihat Allah, bukan. Allah ngelihat kamu maksudnya. Manda yakin gak Allah itu melihat Manda? Yakin gak? Yakin. Harus yakin lah. Tapi Manda ngerasa dilihat Allah gak? Kenapa enggak ngerasa? Ini PR kita maksudnya ya. Kenapa ya? Kita kok enggak ngerasa melihat Allah ya? Ekstrim ya. Berarti kita anggap Allah buta kan? Ekstrim. Atau kita anggap Allah itu meleng, ya kan? Ngelamun kayak tim-tim, nggak fokus. Berarti kita nganggap Allah begitu kan? Kira-kira Allah bakal kayak tim-tim nggak? Nggak pernah. La ta'khuzuhu sinatun wala, jangankan tidur, ngantuk juga kagak. Kalau Allah kayak tim-tim ngelamun, apa yang akan terjadi? Kita mati ya. Ini yang ngegerakin jantung kita siapa? Sama paru-paru. Ya Allah, kalau Allahnya kayak tim-tim kan gak fokus, acak-acakan udah paru-paru sama jantung kita kan. Nadi kita gak, wah, Allah gak pernah meleng ya, merhatiin. Tapi kenapa ya kita kok gak merasa dilihat gitu ya. Ini PR kita ya. Latihan kita ini buat ningkatin dari iman ilmu jadi iman iyan gitu. Padahal ya kalau kita udah bisa merasa dilihat Allah, makomnya aja udah naik, muraqabah. Muraqabah itu artinya apa? Muraqabah apa artinya?
malaikat rokib. Ada malaikat rokib gak? Itu kan rokib, murokobah itu sama, akar katanya sama. Malaikat rokib itu tugasnya apa? Mencatat amal. Nah, kira-kira kalau tukang nyatet teliti apa kagak? Ada nggak amal kita yang kelewat kecatat? Ada nggak? Nggak mungkin. Artinya apa? Orang yang makom murokobah adalah orang yang merasa terawasi terus oleh Allah. Teliti, hidupnya teliti. Karena dia merasa diawasi terus gitu, murokobah tuh. Kayak begini gampangnya ya. Kamu diem di sini ngaji dengan abi, dan kamu diem di aula ngaji, abinya nggak ada. Beda apa sama? Apa bedanya? Hah? Hah? Iya, nggak ada abi. Bedanya apa? Ada abi sama nggak ada abi, bedanya apa ngaji kamu? Jangan ngaji tuh, ngapal bersama. Ngapal bersama ada abi ditungguin, sama ngapal bersama nggak ditungguin abi. Beda apa sama? Bedanya apa? Bedanya apa? Iya, diawasin. Iya, ada abi diawasin. Bedanya apa? Diawasin sama abi apa enggak diawasin? Dilihatin sama abi apa enggak dilihatin abi? Bedanya apa? Apa bersama dilihatin abi apa enggak dilihatin abi? Bedanya apa? Hah? Nah, kalau dilihatin nggak bakal bercanda kan? Tapi kalau abi nggak ada, bercanda nggak? Bukan bercanda lagi, salto, loncat, tendang, tonjok, ya kan? Dan tidak menghafal. Begitu kan? Itu bedanya makom ilmu sama iman ilmu sama iyan. Kerenan yang mana? Kerenan dilihatin abi atau nggak dilihatin? Kan begitu ya. Kenapa kita ibadah sholat ngelamun mulu kan begitu ya? Kenapa kita masih berani maksiat? Karena nggak pernah merasa dilihat gitu. Coba latih hati kita, jiwa kita supaya bisa merasa dilihat gitu. Dilihat, didengar, latih. Dilatih ya. Karena kalau bisa begitu kan hebat. Dampaknya, efeknya luar biasa kan. Serius nantinya kita. Fokus. Itu ya, iman iyan. 4. Iman hak. Iman orang yang punya jiwa yang mendalam, hatinya mampu nerobos ke makom musyahadah, yang apabila melihat makhluk hatinya tidak pada yang dilihat, melainkan ingat kepada yang diciptakan. Tingkatan iman ini disebut iman hakul yakin, yang kontaknya dengan sifat kudrat. Iman ilmu tadi ilmu yakin namanya ya. Kalau iman iyan ainal yakin ya. Iman iyan itu ainal yakin. Nah, yang keempat hak. Ini namanya iman hakul yakin ya. Iman hakul yakin. Apa iman hakul yakin? Iman yang sudah di makom musyahadah. Yang sudah di makom musyahadah. Apa makom musyahadah? Orang yang apabila melihat makhluk hatinya tidak pada yang dilihatnya, tapi langsung ingat kepada Allah. Jadi paling enggak ini teorinya dulu kita hafalin, kita pahami ya. Nanti tinggal kita belajar bareng-bareng. Penting teorinya paham dulu. Kalau teorinya nggak paham kan kita susah ningkatin, belajarnya disusah ya. Jadi satu iman ilmu yakin. Kalau iman iyan ainal yakin.
Kalau iman hak, hakul yakin. Iman ilmu makomnya namanya mahjubin, ya. Iman ilmu itu makomnya namanya mahjubin. Kalau ian ainal yakin makomnya muraqabah. Kalau hakul yakin makomnya musyahadah, ya. Kalau ilmu yakin mahjub itu masih ketutup. Dia kepada Allah masih ketutup karena masih baru sampai di pancaran ilahi, ya. Nur ilahi baru sampai pancarannya doang, pancaran sinar. Kalau iman ainal yakin ian ini makomnya disebut muraqabah. Muraqabah itu berarti sudah merasa diawasi, gitu ya. Muraqabah ya, sudah merasa diawasi, dipantau oleh Allah. Kenapa dia sudah begini? Karena dia sudah sampai ke titik sinar. Bukan di pancarannya, ya, tapi udah sampai ke mataharinya. Itu namanya ainal yakin, ian. Kalau hakul yakin sudah sampai makam musyahadah, makom. Musyahadah itu apa? Udah bersatu dengan Tuhan. Jadi bukan nyampe doang, ya, ke matahari, tapi dia sudah kalau bersatu itu apa namanya? Kalau adonan disatuin namanya apa? Ya udah kecampur tuh namanya apa? Nyatu teh apa ya namanya? Ya nyampur nyatu. Ya Allah, istilah-istilah gini. Berbaur, apalagi tuh? Larut. Ini hese larut doang, ya. Sudah larut. Jadi Allah dengan dirinya sudah larut. Larut itu kan bersatu, ya. Larut. Ini siapa Gina? Hah? Berapa itu ke Umi, minta ke Umi, berapa? Udah larut. Jadi Allah tidak terhalang oleh makhluk, makhluk tidak terhalang oleh Allah, karena udah nyatu, udah keren, udah bersatu, gitu ya. Udah sehati lah, gitu ya. Kalau bahasa kitanya udah sehati, gitu. Larut hakul yakin teh begitu, ya, sehati. Naik lagi kelima, lebih tinggi, iman hakikat. Siapa? Orang yang punya jiwa teramat dalam, makrifat luar biasa, sehingga hatinya tidak ingat kepada makhluk, fana kepada Allah, serta berdiam di makom fana. Keyakinan hakikat ini namanya ainal yakin. Oh, salah kelewat tadi, ya. Bukan di makom ian, ya. Makom ian mah bukan yang fana. Yang ainal yakin mah ini yang iman hakikat disebutnya, ya. Yang iman hakikat, salah itu, ya. Jadi pertama iman ilmu, ini urutannya berarti ditambah, ya. Satu iman ilmu, udah iman ilmu naik iman ian, udah iman ian naik iman hak, kemudian iman hakikat. Nah, terakhir iman hakikatul hakikat, imannya para rasul. Hal ini ahli usul, ahli tauhid tidak bisa memberikan definisi, nggak bisa memberikan takrif, karena memang nggak ada, ya, yang bisa menyamai imannya para nabi, nggak bisa, ya. Makanya nggak ada definisinya, iman para nabi, para rasul nggak ada definisinya, ya. Jadi bagi kita paling tinggi sebetulnya kita itu imannya di iman hakul yakin, ya, di iman hakul yakin. Sebelum hakul yakin, ainal yakin itu harusnya, ya. Jadi ilmu yakin, ian, ainal yakin, baru hakul yakin, gitu, ya. Sampai situ dulu dah. Nanti kita lanjutkan bab 4 akidah uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab.